Pak gitu Pak? Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa saja yang dilaporkan hari ini Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini kenapa belum melaporkan Pak? Nggak kuasa hukumnya aja kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Ya delik aduan kan, saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Mau apa lagi kepolisian nih? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar gak itu? Transkrip nilainya benar gak? Ada gak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi tanda daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak ke Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan tadi saya bilang waktu di luar rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden, ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Oh enggak ya? Oh bersyukur mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu ijazah palsu. Tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi Pak. Mau saya ceritakan di sini di RDP kita ceritakan. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Ya. Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani mundur, biar saya menggantikan. Saya kan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting jabatan gue aman. Gue nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu, lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian karena dibayari keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali Pak. Saya teknisnya banyak sekali. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan saya apa karena
saya udah banyak mendengar lah. Bukan Pak, ada lagi. Dari Pak Rismond yang di TV tapi. Ah. Nah, aku ikuti terus. Nah itulah Pak. Terus itu. Terus apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo? Atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani, kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton oh udah dikriminalkan, udah lah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam? Adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami mau dipenjarakan di Indonesia ini gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret ini, negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti gitu. Sudah ya. Gitu loh. Kok diam gitu loh. Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismond, Roy Suryo dan Tifa. Kami nggak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima adalah penghasutan. Ya Tuhan, kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu gitu loh. Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya, di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Diva, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazah. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari, dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya